Assalamualaikum anak hebat. Di video kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup. Silahkan disimak sampai habis ya videonya, karena ini sangat bermanfaat. Apa sih interaksi makhluk hidup itu? Interaksi makhluk hidup ialah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelumnya, kalian tahu nggak nih apa itu komponen biotik dan abiotik? Untuk komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik merupakan segala komponen dari benda yang tak hidup. Nah, di sini bisa kita tentuin untuk komponen biotiknya. Di sini terdapat burung elang, ular, dan juga tikus. Sedangkan untuk komponen abiotiknya itu terdapat udara, pohon, air, dan juga batu. Jadi, dapat kita pahami bahwa lingkungan atau habitat merupakan tempat terjadinya interaksi makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup. Tahukah kalian, setiap organisme tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka bergantung kepada organisme lain dan lingkungannya. Nah, dari contoh peristiwa saling ketergantungan tersebut membentuk suatu pola interaksi. Pola interaksi itu sendiri dapat berupa ekosistem. Nah, di sini kita ambil contoh dari ekosistem di lingkungan sawah. Dapat kita amati dan kita lihat terdapat adanya komponen biotik dan juga komponen abiotik yang membentuk pola interaksi antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Mulai dari proses makan dan dimakan, bisa melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan untuk melalui hidup bersama, contohnya ialah simbiosis. Rantai makanan atau bisa disebut jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan, di mana suatu organisme tersebut memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Nah, di sini untuk pola interaksi itu terdapat 3 macam, yaitu yang pertama itu adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang kedua itu ada jaring makanan, berikut merupakan gambar dari jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga yaitu piramida makanan, dan di sini bisa kita lihat ada contoh dari gambar piramida makanan. Selanjutnya ada pola interaksi melalui hidup bersama, contohnya yaitu simbiosis. Nah, simbiosis ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yakni untuk simbiosis yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi dua organisme baik sejenis maupun yang berbeda jenis yang saling menguntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme ini kerbau dan burung jalak. Untuk contoh simbiosis yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Interaksi dua organisme dengan dua kondisi yang berbeda, misalnya satu pihak itu diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Nah, contohnya udah sangat sering ya, yaitu benalu dan juga inangnya. Dan simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Interaksi dua organisme yang mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme ini yaitu kodok dan juga tanaman berdaun lebar. Nah, itu tadi penjelasan mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuannya.
Salam anak hebat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.